Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Tawangmangu lagi bareng Bocan. Udah lama banget nih Bocan gak main-main di daerah Tawangmangu. Sekarang kita mau ke sana nih Bobers, dan kita mau mereview satu hotel yang udah cukup legendaris di daerah Tawangmangu. Kita mau nginep di tempat yang namanya Jawa Dwipa Heritage Resort and Convention. Nah ini lokasinya pastinya ada di Tawangmangu, tepatnya ada di Jalan Raya Solo Tawangmangu nomor KM 34 Pobongan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah ini tuh deket banget sama tempat wisata yang namanya Grojogan Sewu, terus juga deket sama Gunung Lawu, dan deket sama, kalau sama Telaga Sarangan ya lumayan sih ya, tapi ya masih bisa dijangkau lah Bobers. Kenapa Bocan kemari? Karena sebenarnya Pak Su kan orang Sragen ya. Jadi kalau misalnya di Sragen itu cuacanya panas, dan kita pengen kalau misalnya orang Sragen atau orang Solo dan sekitarnya kalau mau liburan pasti nyarinya yang adem-adem. Kemana pilihannya? Salah satunya ya ke Tawangmangu ini, karena ada beberapa tempat wisata, dan menurut Bocan ya Tawangmangu ini recommended banget buat dieksplor karena makanannya enak-enak dan murah-murah, restorannya, terus juga hotelnya juga masih sangat affordable harganya. Nah ini kita udah sampai nih, udah kelihatan ya bangunannya ikonik banget nih dari Bata Expo semua. Ini kita udah sampai di Jawa Dwipa Heritage Resort and Convention. Dan sebelum Bocan review hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Ada banyak pilihan penginapan murah meriah dan bisa dapat instan cashback hingga 650.000 kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk pemesanan hotel di dalam dan luar negeri. Termasuk untuk Jawa Dwipa Heritage Resort and Convention ini. Harga kamarnya mulai dari 200 ribuan per malam untuk tipe kamar cinta. Terus juga ada tipe kamar janaka, harganya mulai dari 300 ribuan. Dan ada juga tipe kayangan. Ini kapasitasnya bisa buat berlima ya, harganya mulai dari 1 jutaan. Catat, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep di hotel, villa, dan apartemen, pesannya harus di aplikasi tiket.com. Jangan lupa pakai kode promo Stay Bocan untuk hotel di dalam dan luar negeri. Kode promo ini bisa buat nginep kapan aja, masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2025. Contohnya Jawa Dwipa Heritage Resort and Convention ini. Kalau ambil tipe kayangan, harga setelah pajaknya itu jadi 1,2 jutaan. Dan kalau pakai kode promo Stay Bocan, nanti bisa dapat instant cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points ya. Nanti cashback ini bisa ditabung, dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Follow tiket.com untuk tahu rekomendasi penginapan menarik lainnya. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Nah kita parkir dulu Bobors di sini. Ini Pak Su masih agak bingung ya nyari resepsionisnya di sebelah mana, tapi ya udah kita parkir di samping sini, dan ini ada tulisannya sini. Ini kayak lobbynya gitu, kita langsung masuk aja. Nah untuk proses check-innya ini juga smooth banget, biasa lah ya, tinggal taruh KTP terus udah dikasih kunci Bobors. Sambil check-in Bocan mau lihat-lihat sekilas area hotelnya. Jadi ini ada restoran, besok kita sarapan di sini. Terus dari luar kan udah kelihatan Bata expose banget ya Bobors. Nah ini dalamnya tuh ternyata totalitas Bata expose-nya dipraktekin sampai ke dalam-dalam. Pintunya juga tuh pintu kayu-kayu yang zaman dulu. Jadi menurut Bocan ini hotelnya berasa kayak lagi di kerajaan Majapahit. Vibes-nya tuh beda. Nah itu di sana kelihatan tadi Gunung Lawunya, cuma lagi ketutup mendung, dan itu ada parkiran di bawah. Tadi Bocan udah dijelasin sama staffnya, karena kamar Bocan tuh ada di bawah, jadi diarahin untuk parkir di tempat tadi. Jadi kita keluar dulu nih ya Bobors. Ini kita keluar naik mobil lagi, jalan sedikit. Ini kan memanjang nih ya bangunan hotelnya. Nah ini kita belok di sini. Terus nanti ada pintu masuk lagi untuk menuju ke area parkir yang tadi. Nah ini kita udah masuk, udah kelihatan tuh ya petunjuknya. Jadi ada beberapa tipe kamar, dan Bocan kemarin tuh ambil tipe kamar yang Janaka Room. Jadi emang lebih deket di sini parkirnya, karena di atas juga tadi kayaknya parkirannya agak terbatas ya. Kalau di sini kayak lebih luas gitu. Nah untuk parkiran di sini tuh semuanya emang outdoor seperti ini ya Bobors. Jadi untuk hotelnya areanya nih luas banget, dan bangunannya tuh ada beberapa gedung gitu. Jadi kalau yang tadi kita di lobby itu kan
Itu kayak main buildingnya, itu bangunan utamanya gede banget. Nah di bawah tuh masih ada kayak bangunan-bangunan yang rumah-rumah terpisah gitu. Dan di bawah tuh juga ada lahan untuk parkir dan kolam renang yang super luas. Nah ini area poolnya, kita intip dulu sekilas ya Bobors. Tuh ini kolam renangnya, Bobors bisa lihat dari ujung sini sampai ujung sana. Ini gede banget. Kayaknya seru nih kalau misalnya ngajak anak-anak buat main air di sini karena segede ini poolnya kan. Dan kita udah parkir, kita ambil barang-barang, terus kita langsung menuju ke kamarnya aja. Nah ini kamar Bocan ada di sebelah sini. Ini katanya tipe Janaka. Walaupun ini juga bukan dari main building, tapi tetap dia bata expose-nya ke semua bangunan. Emang sesuai namanya ya, Jawa Dwipa Heritage yang emang bawa kebudayaan masa lampau juga. Dan kita langsung masuk aja Bobors. Tadi kuncinya tuh masih kunci yang biasa, belum smart door, tapi nggak apa-apa. Nah ini kamarnya ada satu ranjang, ini double bed, terus di depan juga ada televisi. Ini televisinya ya menyesuaikan sama harga kamar sih ya Bobors. Pokoknya yang mau Bocan bilang di sini adalah kita jangan berekspektasi terlalu tinggi karena mengingat harga kamarnya juga masih sangat affordable. Jadi ya kita jangan berekspektasi terlalu tinggi ya Bobors, karena mengingat harga kamarnya yang masih affordable juga gitu kan. Harganya start 300 ribuan, tapi untuk harga segitu menurut Bocan ini udah cukup karena ranjangnya bersih. Terus juga fasilitas di kamar ada televisi, ada lemari, ada kamar mandi sama water heater juga pastinya. Nah ini kamar mandinya. Bocan agak bingung kenapa yang ditutup toiletnya ke depannya, sampingnya kenapa nggak ditutup. Terus ini ada bathtub juga dong tuh ya. Bathtubnya ala-ala batu alam seperti ini. Amenities sabun shampoo juga disediain nih Bobors. Nah ini amenitisnya, ada shower cap, sabun, shampoo, dental kit. Terus tuh water heater kelihatan di samping ya. Ini area shower sama toilet. Ini harusnya pembatas tuh di samping nggak sih? Kenapa malah di depan nongkrongnya gitu yang dibatasin. Lanjut kita ke atas Bobors. Nah di atas ini Bocan bingung ini tuh apa. Mungkin dulu ini kamarnya kapasitasnya 4 orang atau gimana gitu. Jadi kayak ada mezzanine floor di atas, harusnya ada ranjang atau gimana, tapi di atas tuh kosong melompong. Itu aja sih yang Bocan bingung. Tapi ya udahlah ya, yang penting kamar di bawahnya bersih. Terus sekarang kita mau lihat area kolam berenangnya. Nah ini area kolam berenangnya luas banget. Terus di sana tuh main building yang tadi kita check in. Jadi tadi kita di bawah dan itu main buildingnya di sebelah sana. Terus di sini juga suasananya tuh adem Bobors, karena bisa dibilang ini daerah dataran tinggi ya, dekat sama Gunung Lawu. Terus di sini banyak pepohonan, jadi hawanya sejuk, bisa cuci mata juga. Apalagi kolam renangnya ini luas, jadi berasa kayak telaga di tengah hutan. Terus juga ada bentuk bangunan candi, jadi kayak makin mengukuhkan bahwa ini adalah hotel ala-ala kerajaan Majapahit gitu kan. Nah ini suasana sore menjelang malam harinya Bobors. Pak Su mau merefresh abis nyetir jauh, dia mau merefresh sejenak dengan berenang di air dingin. Padahal ini udaranya udah cukup dingin, tapi tetap kita harus berenang karena kapan lagi nikmatin fasilitas kolam renang seluas ini dengan ala-ala candi gitu kan. Ada perosotannya juga nih Bobors. Jadi ini kolam renangnya itu ada 2 pilihan, bisa untuk dewasa sama untuk anak-anak. Cuma sayangnya pas kemarin kesana tuh Pak Su tidak membawa anak tapi membawa adiknya. Jadi dia ngomong adiknya. Jadi mereka berdua berenang main-main air Bobors tuh ya. Ini suasana malamnya, lampu-lampu udah mulai nyala. Ini padahal dingin tapi nggak apa-apa, seru-seruan aja. Biarin bocah-bocah gede itu main air. Nah kalau ini kayaknya kolam anak nih Bobors tuh, karena cetek banget. Terus ini ada perosotan lah ya, ada perosotan satu buat main-main air. Terus di sana tuh kayak ada hiasan ala-ala candi gitu kan. Nah kita udah selesai berenang, sekarang kita mau makan malam Bobors. Nah ini rekomendasi dari adiknya Pak Su yang emang istrinya asli orang Karanganyar. Jadi dia tahu kuliner-kuliner yang enak di sekitar Karanganyar tuh di mana. Dan ini adalah rekomendasi pertamanya, yaitu bebek Mas Anto. Ini katanya bebeknya enak banget, sambal bawangnya mantep. Terus ini kelihatannya Bocan pikir bebeknya keras gitu ya, karena kering gitu, tapi enggak, katanya enak, gurih. Ini enak nih bebeknya, Bobors juga harus cobain kapan-kapan kalau main ke Tawangmangu. Dan kita udah selesai makan, kita balik ke kamar lagi. Ini pencahayaan di dalam kamarnya Bobors tuh ya. Pencahayaannya cukup oke, dan untuk suhunya 24 derajat. Kalau Bobors nanya ada wifi, ada wifi. Tapi untuk kecepatannya kemarin tuh cuma di sekitaran 3 Mbps.
Dan selamat pagi, ini suasana pagi harinya, buka pintu kamar, kita langsung lihat pemandangan kolam renang berlatarkan pepohonan nih Bobers. Itu airnya seger banget ya, biru-biru gimana, terus ini ada kodomonya juga. Ini katanya sih swimming poolnya open buat publik juga, jadi kalau misalnya pas mungkin musim liburan atau pas musim high season mungkin dia bakalan rame poolnya. Cuma ini kan Bocan nginep pas weekday ya Bobers. Dan sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ada di deket lobby kemarin. Kalau kemarin kan kita naik mobil ya, naik mobil keluar terus turun. Nah kalau ini kita bisa akses dari sini tapi naik tangga nih Bobers. Nah ini juga ada fasilitas biliar. Mungkin kalau misalnya Bobores mau main nanti bisa minta sama resepsionisnya bolanya. Ini kita naik lagi ya. Naiknya itu sekitar 3 lantai. Ini kan tadi 1, 2 terus naik lagi. Jadi sekitar 3 lantai. Di sini tidak ada lift. Jadi kalau misalnya untuk akses yang difabel, mungkin kalau mau ke resto naik mobil ya Bobores kayak kemarin Bocan tuh. Jadi aksesnya bisa pakai kursi roda tapi harus pakai mobil gitu, nggak yang pakai tangga tadi. Nah kita udah sampai di area restorannya nih Bobers. Dan ini restorannya memanjang ke sebelah sana tuh sampai ke ujung. Sekarang kita mau lihat menu-menunya ya Bobers. Ini pertama ada pecel. Ini salah satu makanan khas Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus di sebelah sini ada bubur sama ada kuah kaldunya. Ada soto juga Bobers tuh ya. Ini bubur sama kuah kaldunya. Terus ini kondimennya. Ini juga ada puding sama buah-buahan. Terus di sebelah sini ada egg corner nih, Bobers bisa request mau omelet atau mau telur ceplok. Terus ini ada roti, kalau misalnya Bobers mau makan roti tawar atau jajanan pasar nih, karena ada gorengan-gorengan seperti ini. Terus ini nasi goreng sama nasi putih, ada capcay sama ada kue tiaw goreng nih Bobers ya. Sarapannya sih so-so aja ya. Ini lauknya ada ayam goreng sama ada tempe goreng. Terus ini ada tambahan sambal, acar sama kerupuk. Terus kopi, teh, jus ini disediain juga tuh Bobers. Nah kita pilih duduk yang di luar aja karena di sini bisa lihat pemandangan gunung. Nah ini Pak Su sarapannya air putih aja, tidak ngambil kopi. Nah ini kita sarapan sambil nikmatin pemandangan pepohonan dan itu ada gunung lawunya Bobers. Kalau Bobers nanya rasanya gimana ya, rasanya so-so aja sih ya. Udah selesai sarapan, sekarang kita main-main ke sekitar poolnya. Ini Bocan turun ke bawah dan nemuin ada monyet nih. Kalau mau dibilang bikin mini zoo kayaknya enggak juga sih ya, karena hewannya cuma monyet itu doang. Nah ini di bawah sini ternyata ada kamar bilas nih Bobers. Dipisah tuh kamar bilas pria dan wanita, jadi tenang, aman ya, kamar bilasnya dipisah. Terus ini ada tangga menuju ke pool lagi. Kalau bawa anak-anak kayaknya anak-anak bakalan puas berenang di sini ya Bobers. Tuh. Dan Bocan suka banget sama bangunan candi di tengahnya, itu kayak ikonik banget. Terus di sini juga ada beberapa kursi, misalnya Bobers nungguin anak-anak berenang sambil ngemil, sambil nikmatin suasananya, bisa di sini nih tuh ya. Dan itu ada payung-payung, kayaknya sih itu buat pool bar ya. Cuma mungkin udah nggak beroperasi atau gimana, jadinya ya udah di tengah aja tuh kayak meja-meja gitu. Dan sekian review Jawa Dwipa Heritage Resort dari Bocan. Kalau Bobers nanya gimana, overall recommended atau enggak, mengingat harganya segitu sih menurut Bocan ya cukup recommended ya Bobers. Apalagi suasana di sekitarnya itu juga enak. Jadi ya bolehlah dicoba kapan-kapan kalau misalnya pengen liburan ke daerah Karanganyar. Terima kasih udah nonton videonya. Semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan.